Beberapa waktu silam, jagat maya dihebohkan dengan cuitan wanita asal Amerika Serikat tentang cara makan orang Asia yang dianggap menjijikkan. Dalam unggahan itu pun menimbulkan reaksi beragam dari netizen. Tidak sedikit yang menganggap Jusby melakukan tindakan rasis karena mencemooh cara makan wanita Asia tersebut. Salah satu menyebutkan bahwa wanita tersebut makan di porsinya sendiri, mencuci tangan sebelum dan setelah makan, sehingga tak mungkin air liur bisa tersebar begitu saja. Sebenarnya, apa pandangan medis terkait dengan makan pakai tangan? Bagaimana juga dengan budaya di Nusantara? Menurut aku kalau makan pakai tangan tuh jauh lebih nikmat, terus ada sensasi yang susah didapetin kalau pakai sendok gitu. Nasi Padang tertentu lah ya, nasi warteg gitu-gitu pakai tangan sih. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita sejak dulu memang akrab dengan kebiasaan makan pakai tangan. Tak hanya sekedar akrab, bahkan beberapa jenis kuliner seolah sangat nikmat jika disantap langsung dari tangan kita. Nasi kapau atau padang misalnya. Butiran nasi pera bercampur dengan kuah gulai, sungguh terasa nikmat dengan suiran daging rendang sampai cubitan daging ikan. Belum lagi olesan sambal lado mudo yang membuat kelezatannya semakin membuncah. Tak hanya di Sumatera saja, di Jawa, makan memakai tangan atau sering disebut muluk ini benar-benar menjadi cara yang pas untuk menikmati nasi panas beserta sambal penyetan. 5 jari membentuk kerucut akan menyajikan sensasi tersendiri ketika menyuapkan ayam goreng beserta sambal ke mulut kita. Sungguh sebuah kenikmatan yang hakiki. Sebenarnya, apa yang terkandung pada tangan manusia hingga sensasi makan menggunakan tangan terasa lebih nikmat? Apakah hanya sekedar budaya atau memang bisa dijelaskan secara ilmiah? Dalam berbagai penelitian tentang food psikologi, makanan sebenarnya tak hanya masalah kenyang ataupun memenuhi kebutuhan hidup semata. Lebih jauh, makanan bisa membuat seseorang gembira dan menjadikan suasana hati yang lebih baik. Tetapi semua itu harus didukung dengan cara dan jenis makanan yang baik. Tangan dalam hal ini jari-jari ternyata memiliki peran dalam meningkatkan sensor manusia terkait makanan yang akan disantapnya. Hal ini disebabkan karena pergerakan pada jari-jari tangan yang digunakan untuk makan. Stimulasi indera inilah yang bisa membuat kita jadi lebih sadar akan rasa, tekstur, dan aroma makanan. Dengan menyentuh langsung permukaan makanan, sensorik yang dikirimkan pada otak juga dapat meningkatkan selera makan. Ternyata ada penelitian yang sudah dilakukan di Amerika, itu menemukan bahwa ketika kita menyentuh makanan secara langsung, ada peningkatan respon sensorik. Jadi apa yang dirasa di badan kita begitu ya. Jadi sebenarnya rangsangan itu disampaikan ke otak, kemudian itu dinyatakan sebagai rasa sensasi yang lebih menyenangkan di mana kita bisa menyentuh langsung makanannya. Itu adalah disebut dengan rangsangan taktil atau sentuhan. Selain itu, tangan atau jari-jari adalah salah satu sensor terbaik dalam aktivitas makan. Kulit yang langsung menyentuh makanan akan bisa merasakan apakah makanan tersebut panas, dingin, atau sebagainya. Sebuah hal yang tak akan bisa dideteksi oleh alat makan sendok atau garpu. Pada saat kita ambil, udah ada sinyal yang dikirim dari reseptor di tangan kita itu ke otak gitu. Nah, jadi pada saat kemudian kita masukin ke mulut, otak kita udah persiapan gitu. Udah ada sensasi sensasi panas, sensasi dingin, sensasi kasar, sensasi lembut. Sistem pencernaan kita juga udah disiapkan keluar enzim-enzim pencernaan segala macam. Begitu pada saat kita masukin makanannya ke mulut, itulah jadi sensasinya jadi lebih nikmat. Gerakan tangan ketika menyuap juga membuat jari-jari akan terasa lebih manis. Hal ini disebabkan ketika mengunyah, air liur akan menghasilkan enzim ptialin yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung karbohidrat menjadi gula sederhana. Enzim ptialin ini akan bereaksi pada saat dia kontak dengan makanan. Makanan yang penuh dengan karbohidrat akan dipecah menjadi gula-gula kecil oleh si enzim ptialin ini. Makanya itu pada saat kita makan pakai tangan, kita jilat rasanya jadi manis gitu.
Tangan manusia juga memiliki bakteri flora normal atau bakteri baik yang ikut masuk melalui makanan yang disentuh. Bakteri tersebut akan menghasilkan zat ernase yang menekan bakteri jahat di dalam pencernaan manusia. Pada saat kita makan pakai tangan, bakteri flora normal ini adalah bakteri baik nih, gitu. Bakteri baik yang ada di badan kita. Pada saat kita ikut makan pakai tangan, dia ikut masuk juga, gitu, bersama dengan makanan kita. Nah, bakteri-bakteri baik itu juga pasti kan menghasilkan zat-zat, salah satunya RNase tadi, terus habis itu zat enzim yang lain, itu yang menekan bakteri yang jahat yang ada di dalam usus kita, di dalam perut kita, seperti itu. Mungkin seperti itu, gitu. Meski dengan segala keajaiban makan menggunakan tangan, tetap harus diperhatikan bahwa kebersihan juga menjadi faktor utama. Bakteri yang menempel pada tangan seperti E. coli ataupun Salmonella typhi dapat mengkontaminasi makanan yang kemudian bisa memicu terkena diare, perut kembung, hingga keracunan. Kedua kuman ini yang paling rentan menyebabkan kontaminasi pada proses makan kita, sehingga kemudian ini menyebabkan munculnya gejala diare atau gejala seperti keracunan ya, kembung, perutnya bergas, tidak nyaman, nyeri perut, nyeri ulu hati begitu. Nah, ini sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika kita memilih proses makan menggunakan tangan langsung, yaitu tentang personal hygiene. Jadi tetap kebersihannya penting. Sebenarnya ini yang menjadi concern utamanya. Resiko kontaminasi kuman bila kita tidak melakukan cuci tangan sebelumnya. Uniknya, makan memakai tangan juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi makan menggunakan 3 jari, lalu menjilati jari tersebut setelah selesai makan. Dalam pandangan sebagian besar ulama, konteks 3 jari sendiri merujuk pada mayoritas makanan yang ada di Jazirah Arab saat itu. Dengan makanan pokok berupa roti gandum, cara yang paling pas adalah menyobeknya dengan 3 jari, lalu mencampurkannya dengan madu ataupun makanan pendamping lainnya. Anjuran itu lebih dimaknai sebagai keutamaan makan menggunakan tangan daripada memakai alat seperti sendok. Sementara pada kalimat kedua, yaitu menjilati jari, dianggap ulama sebagai cara Nabi mensyukuri makanan yang sudah terhidang di depannya. Maka kalau habis makan itu falyal'ab asabi'ahu. Maka jilatlah tangannya, berarti kan makannya pakai tangan ya. Fa innahu la yadri fi ayatihinna al-barakah. Karena di antara kalian itu tidak tahu dari makanan yang kita makan itu barokahnya ada yang di sebelah mananya. Makanya kan kita disuruh makan makanan itu jangan sampai nyisa. Mungkin keberkahan makanan yang kita makan itu ada di butir terakhirnya. Bukan berarti makan pakai sendok menjadi sesuatu yang buruk. Dalam hadis yang lain disebutkan, makan menggunakan tangan kanan, apakah memakai alat atau tidak, adalah hal yang lebih diutamakan. Dalam syariat Islam ya, pertama kita makan yang baik, yang halalan thayyibah, makanan yang halal dan yang baik, ya kan. Kemudian dari tata caranya bagaimana? Pertama, kita makannya pakai tangan kanan. Mau pakai sendok garpu silahkan. Silahkan makan juga, habiskan yang tersisa di sendok. Jadi tidak ada satupun butir yang tersisa di piring dan di alat makan kita. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin itu adalah keberkahan yang belum kita dapatkan karena kita sia-siakan dan belum kita makan. Lantas, apa sebenarnya rahasia yang terletak pada tangan kanan sehingga diutamakan daripada tangan kiri? Hal yang mengejutkan muncul dari banyak penelitian medis. Secara kesehatan dapat disimpulkan bahwa penggunaan tangan kanan saat makan memiliki relevansi dengan penggunaan otak kiri dalam memutuskan sesuatu. Otak kiri sendiri merupakan sumber aliran saraf motorik ke sisi sebelah kanan, termasuk tangan kanan. Berbeda dengan otak kanan yang disebut ekspresif dan instinktif, otak kiri dikenal sebagai bagian yang lebih menggunakan kemampuan olah analitis dan rasional. Oleh karena itu, makan memakai tangan kanan yang berhubungan dengan otak kiri akan membuat manusia mampu menganalisa apakah makanan tersebut berlebihan ataupun sudah cukup.